Berarti kalau harta amanah nanti cair, itu masing-masing rakyat juga makmur, Iya. negara juga ayem dan kaya raya. Dan kaya raya karena kita mampu menyembadani pergaulan ekonomi internasional dengan bukan kok lalu kita utang ke sana kemari. Ndak, kalau utang ke sana kemari ya iso, angger wong iso. Tapi nanti justru mereka berharap akan bangsa Indonesia karena rempah-rempah melimpah ruah ada di sini. Sehingga kita berdagang rempah-rempah ke luar negeri itulah tidak melalui oknum-oknum yang mencoba memaklarinya. Jadi ini langsung oleh negara, ya. Laut kita luasnya seperti ini, gunung kita kayanya seperti ini, tambang-tambang kayanya seperti ini. Sebetulnya kan ada yang bilang nantinya Indonesia jadi mercusuar dunia. Maksudnya apa yang mercusuar dunia? Ya itu mercusuar dunia artinya bangsa di dunia itu baru akan menikmati kebahagiaan kalau bisa memperoleh apa yang ada di Indonesia. Kalau sekarang seperti Indonesia kan. Ya logikanya seperti itu karena sebenarnya Indonesia itu tidak pernah dijajah sebenarnya loh ya. Karena apa? Karena kalau merdeka kan masih 76 tahun yang lalu. Tapi bangsa ini merdeka itu sudah ratusan tahun yang lalu. Pada waktu di sini ada raja diraja. Waktu itu raja dirajanya itu adalah panjenengane Sinun Pakubono ke-10. Itu di Surakarta di Ningrat sana. Dan itulah sebenarnya ayah Bung Karno ya. Beliau itu sangat kaya sekali, raja yang kaya sekali. Dan kekayaan itu tidak untuk foya-foya keluarga kerajaan, enggak. Jadi kekayaannya itu untuk membiayai perjuangan-perjuangan di daerah-daerah. Diciptakanlah perjuangan di Manado, di Sumatera, di timur sana dan sebagainya gitu. Nah, terus yang terakhir beliau itu karena sadar bahwa penerusnya itu adalah putranya, akhirnya putranya disembunyikan. Bung Karno itu disembunyikan di seorang kepala sekolah di Blitar, namanya Raden Sukemi. Nah, itu adalah eyang saya di Blitar sana dan Bung Karno waktu kecil ya di rumah sana gitu. Gitu. Waktu kecil itu memang kelihatan karismatiknya bahwa beliau itu seorang darah biru yang besar gitu ya. Kenapa pakai istilah darah biru ya? Biru itu artinya langit itu. Langit itu kan biru. Nah, langit itu bersih. Kalau bumi kotor. Nah, dan bumi itu adalah dulu asalnya pemberian dari langit. Semua yang ada di bumi itu filosofis Jawa saja, filosofis Jawa. Makanya Bopo Angkoso Ibu Bumi itu tidak menyatu dalam satu kesatuan. Berarti kalau harta amanah nanti cair, itu masing-masing rakyat juga makmur, negara juga ayem dan kaya raya. Dan kaya raya karena kita mampu menyembadani pergaulan ekonomi internasional dengan bukan kok lalu kita utang ke sana kemari. Ndak, kalau utang ke sana kemari ya iso, angger wong iso. Tapi nanti justru mereka berharap akan bangsa Indonesia karena rempah-rempah melimpah ruah ada di sini. Sehingga kita berdagang rempah-rempah ke luar negeri itulah tidak melalui oknum-oknum yang mencoba memaklarinya. Jadi ini langsung oleh negara ya. Laut kita luasnya seperti ini, gunung kita kayanya seperti ini, tambang-tambang kayanya seperti ini. Sebetulnya kan ada yang bilang nantinya Indonesia jadi mercusuar dunia. Maksudnya apa yang mercusuar dunia? Ya itu mercusuar dunia artinya bangsa di dunia itu baru akan menikmati kebahagiaan kalau bisa memperoleh apa yang ada di Indonesia. Kalau sekarang seperti Indonesia. Karena apa? Katakanlah hamburger, roti tanpa rempah-rempah rasanya itu juga nggak ada. Ya, sana makan steak ya, steak daging steak yang dian itu ya,
Itu tidak dikasih rempah-rempah, dikasih bumbu ya tidak ada. Makanya Prabu Kertanegara dulu itu sumpah. Itu sebenarnya sumpahnya itu begini. Prapta Ika Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa. Lamun durung eka ing Nusantara. Ing Johor sekarang Malaysia, ing Tumasik sekarang Singapura, ing Ternate, ing Gurun sekarang Australia. Artinya palapa itu saya tidak akan merasa senang seperti makanan tanpa bumbu itu kan ambiar gitu ya. Tapi ada bumbunya kan sedap semua itulah. Padahal bumbu itulah diharapkan digandrungi atau di bangsa sedunia ini tidak ada yang tidak mengendaki bumbu. Ya bumbu itu. Jadi kehadiran Indonesia benar-benar diperhitungkan ya. Iya diperhitungkan lah. Nanti dengan situasi yang kondisif dipimpin seorang maharaja yang bijaksana karena hidupnya sederhana, barulah bangsa ini perdagangannya, politiknya, pendidikannya, kebudayaannya itu sudah seperti yang dicita-citakan Bung Karno. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bebas aktif dan politik itu adalah kita tidak terikat oleh negara manapun. Kalau sekarang itu kita masih terikat oleh bayang-bayang politik Amerika. Ya. Karena apa? Karena Amerika membutuhkan kita supaya sedikit takut dengan kita. Saya contohkan corona tadi itu ya, itulah. Yang kedua, berdikari dalam ekonomi. Ya kita memang sebodoh kalau berdikari di bidang ekonomi kita itu ada alasan. Karena memang kaya raya, rakyat itu udah menanam sendiri, ngatur kebunnya sendiri, anunya sendiri. Ini untuk rawa, ini untuk padi, ini untuk jagung, untuk rakyat udah pinter seperti itu.